Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, menyusul gugurnya 3 prajurit TNI akibat serangan Israel ke Libanon, DPR RI mendesak pemerintah Indonesia segera melayangkan protes kepada PBB dan meminta PBB mengevaluasi standar keamanan bagi seluruh pasukan perdamaian. Terlebih, Indonesia merupakan salah satu penyumbang pasukan penjaga perdamaian PBB terbesar dalam misi di Libanon. Menyusul gugurnya 3 prajurit TNI akibat serangan Israel ke Lebanon, anggota Komisi 1 DPR RI Syamsur Rizal mendesak pemerintah Indonesia segera melayangkan protes kepada PBB dan meminta PBB melakukan evaluasi standar keamanan bagi seluruh pasukan perdamaian. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu penyumbang pasukan penjaga perdamaian PBB terbesar, terutama dalam misi di Lebanon atau UNIFIL. Syamsur Rizal menilai keberadaan pasukan perdamaian di zona konflik tetap perlu dipertahankan, termasuk di Lebanon. Namun, pemerintah Indonesia perlu meminta ketegasan PBB terkait jaminan perlindungan dan keselamatan pasukan tersebut. Menurutnya, partisipasi prajurit TNI di Lebanon merupakan komitmen terhadap amanat konstitusi, yakni ikut menjaga perdamaian dunia. Bukan eksistensi pasukan perdamaian kita di sana. Yang penting untuk dievaluasi itu adalah standar pengamanan dari UN untuk bagaimana memberikan jaminan yang lebih pasti soal keamanannya kita. Karena biar bagaimanapun juga misi ini adalah misi perdamaian dunia dan itu adalah bagian dari komitmen kita yang diatur oleh konstitusi untuk memberikan atau berpartisipasi dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Oleh karena itu kita memang meminta untuk dilakukan gerakan yang menyeluruh di seluruh dunia. Kita di Indonesia sudah membuat kaukus untuk perdamaian dunia dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh seluruh parlemen seluruh dunia itu. Lebih lanjut, Syamsur Rizal berharap nota protes yang dilayangkan pemerintah Indonesia dapat ditindaklanjuti dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab PBB. Hal ini dinilai krusial karena tingginya resiko yang dihadapi oleh pasukan perdamaian di tengah serangan kelompok bersenjata dan konflik berkepanjangan. Hilman Dondomi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendesak PTPN untuk memberikan 20% hak guna usaha masyarakat Pagaran Tapah demi kesejahteraan masyarakat adat. Lembaga Kerapatan Adat Desa Pagaran Tapah menuntut hak 20% lahan dari hak guna usaha atau HGU PTPN 4 Regional 3 Kebun Serokan Riau. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad mendesak perusahaan perkebunan negara tersebut segera memenuhi kewajibannya demi kesejahteraan masyarakat adat. Ahmad menegaskan, Undang-Undang Perkebunan mewajibkan seluruh pemegang HGU mengalokasikan lahan bagi masyarakat sedikitnya 20%. Ia menilai celah peraturan Menteri Pertanian yang sering dijadikan alasan oleh pihak perusahaan harus diabaikan karena secara hierarki hukum posisi undang-undang jauh lebih tinggi. Ini kan jelas Pak, Undang-Undang 3924 menyatakan setiap HGU wajib 20% untuk masyarakat tempatan. Lalu keluar Permentan. Nah secara hierarki undang-undang, kita kan yang tertinggi itu kan Pancasila, Undang-Undang 45, kemudian Undang-Undang Dasar, Perpu dan seterusnya. Nah ini Permen bisa kita abaikan Pak, gugur Permen ini. Kita minta gugur Permen ini. Ya. Secara hukum aja kita bicara dia gugur. Masa undang-undang rendah melawan yang tinggi. Jadi ini jelas secara hukum, secara regulasi, hak dari masyarakat Pagaran Tapah berhak mereka 20% mendapatkan dari PTP 4 sekarang ini. Hak mereka. Alokasi ini krusial bagi 700 kepala keluarga di Pagaran Tapah untuk membiayai kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Komisi 6 DPR RI menegaskan akan memanggil pihak terkait untuk memastikan kehadiran BUMN memberikan solusi nyata bagi masyarakat daerah. Andini Danjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Karut-marut data masyarakat akibat tumpang tindih kewenangan pendataan akan segera berakhir, menyusul rancangan Undang-Undang 1 Data Indonesia yang mulai disusun oleh Badan Legislasi DPR RI. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan berharap rancangan Undang-Undang 1 Data Indonesia menjadi solusi validitas data nasional, serta menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih akurat dan terintegrasi. Karut-marut data masyarakat akibat tumpang tindih kewenangan pendataan akan segera berakhir karena rancangan Undang-Undang 1 Data Indonesia mulai disusun Badan Legislasi DPR RI. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan berharap RUU ini menjadi solusi validitas data nasional, serta menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih akurat dan terintegrasi. Bob Hasan menegaskan RUU ini akan mengatur beberapa poin penting, salah satunya mekanisme berbagi pakai data antar kementerian dan lembaga tanpa adanya ego sektoral. Menurutnya, mekanisme ini akan membuat sirkulasi data antar lembaga berjalan lebih efektif dan terintegrasi, baik untuk keperluan nasional maupun internasional. Selain itu, RUU ini akan memberikan kepastian hukum terkait kewenangan lembaga pengumpul, pengelola, dan penyimpan data. Di 1 Data Indonesia ini itu terkandung beberapa hal. Yang pertama adalah interoperability, yaitu tentang bagaimana cara bagi pakai tanpa lahirnya atau timbulnya ego sektoral di antara para kementerian dan lembaga atau KL. Dari situ maka sirkulasi data, baik itu dari pengelolaan data dalam hal ini dilakukan oleh Biro atau Badan Pusat Statistik, maupun juga dengan KL yang lainnya yang memiliki perstatistikan masing-masing di kementerian dan lembaga. RUU ini juga akan mengatur keamanan data dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan, sehingga lembaga atau kementerian seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial dapat memiliki akses yang sesuai, namun sistem keamanan data tetap terjaga. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Dalam menghadapi gejolak perang di Timur Tengah dan lonjakan harga minyak dunia, anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Khalid mendesak Kementerian Keuangan mengingatkan keseimbangan fiskal agar tidak membebankan APBN terlalu dalam. Dalam menghadapi tekanan eksternal, baik gejolak perang di Timur Tengah dan lonjakan harga minyak dunia per April 2026 menembus 110 hingga 113 US dollar per barel. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Khalid mendesak Kementerian Keuangan mengingatkan keseimbangan fiskal agar tidak membebankan APBN terlalu dalam dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, APBN harus menjadi peredam di dalam negeri untuk mengatasi kenaikan harga energi yang melonjak tinggi, terutama untuk melindungi daya beli masyarakat dari resiko inflasi. APBN itu kan menjadi instrumen untuk kami sebutnya sebagai shock absorber. Jadi kalau ada gejolak dari eksternal, ya itu ditampung di APBN. Asumsi makro kita ICP itu $70 US barrel, ya kan? Nah,
ketika terjadi kenaikan, ya, kita memiliki APBN yang bisa menjadi buffernya di situ. Kita absorb eksternal itu, tidak langsung kita bebankan kepada masyarakat. Ya, fungsi APBN di situ. Nah, tadi kita bertanya kepada Menteri Keuangan, kemampuan mengabsorb goncangan itu sampai berapa? Pak Menkyu tadi sampaikan sampai 100 US dollar per barel average sepanjang tahun APBN masih mampu. Jadi bebannya ini tidak diberikan ke masyarakat. Lebih lanjut, Khalid berharap pemerintah tetap menjaga defisit anggaran tetap berada dalam batas aman, yakni maksimal 3% dari PDB. Hal ini diyakini mampu menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global. Hilman dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menyoroti nasib guru P3K yang masih diliputi ketidakpastian, mulai dari gaji rendah, ancaman putus kontrak, hingga diskriminasi. Nasib guru P3K masih diliputi ketidakpastian, gaji rendah, ancaman putus kontrak, hingga diskriminasi jadi sorotan DPR RI. Komisi 10 DPR RI menilai kesejahteraan guru P3K dan P3K paruh waktu masih jauh dari harapan. Selain gaji rendah, ketidakpastian kontrak dan minimnya dukungan daerah juga menjadi masalah. Anggota Komisi 10 DPR RI Latinro Latunrung menyebut perlu kejelasan kebijakan terkait pendanaan dan perlindungan guru. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah bisa berdampak pada kelanjutan kontrak guru P3K. Pemerintah daerah sudah tidak bisa memberikan kontribusi membayar gaji P3K dan P3K paruh waktu. Pasti dengan sendirinya kontrak itu akan berakhir. Tetapi saya pikir itu tidak mungkin terjadi. Karena walaupun bagaimana, guru-guru itu sangat dibutuhkan dan tidak mungkin pemerintah daerah juga akan melakukan pemutusan kontrak hanya karena tidak ada dana. Sekurang-kurangnya dana pemerintah daerah itu pasti juga memprioritaskan masalah P3K dan P3K paruh waktu. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Boni Triana menegaskan, DPR RI berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya perbaikan mutu pendidikan nasional. Terus-menerus untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Sisdiknas, dan salah satu fokus dari perhatian kami semua di sini adalah salah satu dan yang utama tentu saja kesejahteraan guru. Elvi dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah ketidakpastian global, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak menjadi tantangan yang mendesak untuk diatasi. Dan DPR RI memandang transisi energi sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Kembali pemirsa di TVR 09. DPR RI menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. Dalam percepatan transisi energi, target kemandirian energi nasional diharapkan dapat segera terwujud. Dan mari kita simak bersama liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Konflik perang Iran, Amerika dan Israel memicu kenaikan harga minyak dunia secara signifikan. Ditutupnya Selat Hormuz sebagai jalur vital distribusi menyebabkan harga minyak dunia naik dari $70 menjadi $140 per barel, alias naik 100%. Tak heran harga bensin di sejumlah negara mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Di Asia Tenggara sejumlah negara menaikkan harga BBM-nya hingga di atas 50%. Hanya Indonesia yang masih bertahan belum menaikkan harga. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun 2026. Menurutnya, defisit APBN tidak akan di atas 3% karena pemberian subsidi BBM. Ini yang harus masyarakat tahu, Pak, bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Iya, Pak. Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, Pak ya. Dengan asumsi harga minyak $100 per barrel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata ya, sudah dihitung. Untuk yang bersubsidi ya. Yang bersubsidi. Kalau yang bersubsidi kan bukan hitungan kita ya, saya nggak ada di anggaran juga. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat luar nggak usah ribut, nggak usah takut. Kita sudah hitung, Pak. Menekan ketergantungan impor energi minyak dan gas melalui percepatan transisi energi terbarukan menjadi solusi untuk mengurangi beban pembiayaan subsidi. Utamanya, transisi ke energi listrik yang pasokannya secara nasional mengalami kelebihan 6 gigawatt pada tahun 2025. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong restrukturisasi subsidi energi dengan memanfaatkan kelebihan daya listrik, khususnya mengurangi ketergantungan terhadap LPG yang mayoritas sumbernya harus impor dari luar negeri. Jadi salah satu pemikiran yang ada itu kenapa kapasitas yang idle itu sebetulnya bisa dipakai untuk elektrifikasi, dan ini akan bisa menggantikan misalkan ya subsidi gas LPG yang sekarang ini dalam situasi geopolitik menunjukkan kerentanan impor kita terhadap LPG ini sangat besar. Dan ini kalau memang kita bisa memanfaatkan energi yang tersedia di dalam negeri dan apalagi terbarukan, ini akan sangat membantu terhadap beban subsidi di dalam APBN kita. Populasi kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2024 tercatat mencapai 164 juta unit, yang 83% diantaranya merupakan kendaraan roda 2. Jumlah itu membuat konsumsi BBM dalam negeri mencapai 1,6 juta barel per hari, yang sekitar 50% pasokannya harus impor. Mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak ke tenaga listrik menjadi langkah strategis untuk mengurangi kebutuhan impor energi. Asumsinya, jumlah konsumsi BBM akan berkurang jika sebagian besar masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Pasalnya kendaraan listrik saat ini tidak sampai 2% dari total kendaraan bermotor yang beredar. Jumlah kendaraan listrik pada tahun 2025 hanya sekitar 274.000. Berkaitan dengan itu, Komisi 7 DPR RI mendukung pengembangan industri motor listrik di Indonesia. Namun hal itu perlu didukung kebijakan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur pengisian daya listrik. Fasilitas pendukung yang memadai serta insentif bagi masyarakat diyakini akan menumbuhkan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Mengingat sekarang situasi tidak menentu, terutama di Timur Tengah ini sekarang, maka kita membutuhkan energi baru sebetulnya. Apalagi Pak Presiden Prabowo berkali-kali dan di banyak tempat menyampaikan ingin sekali mendapatkan energi baru terbarukan itu. Nah, salah satu tentu diantaranya seperti yang disampaikan kemarin baru-baru ini, energi listrik. Nah, jadi karena itu ini harus ada kolaborasi juga nih antara perusahaan QG Motor Manufacture ini dengan pemerintah. Edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar peralihan ke kendaraan listrik dapat berjalan cepat dan merata. Elektrifikasi serta peningkatan layanan transportasi umum turut menjadi strategi jangka panjang untuk menekan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di perkotaan.
Kementerian Perhubungan menargetkan 90% transportasi umum perkotaan beralih ke kendaraan listrik pada tahun 2030. Pencapaian target itu tentu perlu dukungan menyeluruh dari semua pihak agar harapan transisi energi untuk menekan impor BBM tidak hanya menjadi isapan jempol belaka. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau kita berbicara jalan pagi, ini merupakan kebiasaan sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi kualitas hidup sehari-hari. Betul Alvan, karena mungkin banyak orang yang melihatnya sepele ya, tapi sebenarnya jalan pagi ini memiliki berbagai manfaat, baik untuk kesehatan fisik kita maupun mental kita. Dan setidaknya ada 5 alasan nih pemirsa, kenapa jalan pagi ini dapat mengubah harimu, mulai dari meningkatkan energi hingga memperbaiki mood. Tentunya kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai jalan pagi yang ternyata memiliki banyak manfaat. Mulai dari membantu melancarkan peredaran darah, menyegarkan pikiran, dan juga meningkatkan fokus untuk menjalani aktivitas. Dan dengan dilakukan secara rutin pemirsa, kebiasaan ini dapat menjadi langkah kecil menuju gaya hidup yang lebih sehat dan juga produktif. Dan tanpa berlama-lama, mari bersama kita saksikan 5 alasan mengapa jalan pagi bisa mengubah hari Anda. Dalam Sampaikan Tips, informasi dan tips berikut ini. Buat kamu yang sering bilang, aku mau sehat tapi nggak ada waktu buat olahraga, coba deh mulai dari langkah paling sederhana, jalan pagi. Ya, jalan pagi, kegiatan yang sering dianggap receh ini ternyata punya segudang manfaat buat tubuh dan pikiran. Banyak penelitian ilmiah sudah menunjukkan bahwasannya cuma dengan berjalan ringan di pagi hari, tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih fokus, dan lebih bahagia. Jadi, Intips kali ini akan membahas 5 manfaat jalan kaki di pagi hari yang mungkin selama ini kamu anggap sepele, padahal efeknya dahsyat. Setelah tidur berjam-jam, tubuh kita masih dalam mode istirahat. Otot belum aktif, jantung dan paru masih kerja santai. Makanya ketika kamu langsung bangun terus kerja atau ngerjain aktivitas berat, badan sering terasa berat atau ngantuk lagi. Nah, jalan pagi itu ibarat tombol start buat mesin tubuh.
Setiap langkah merangsang jantung buat pompa darah lebih cepat, ngirim oksigen segar ke seluruh tubuh. Hasilnya, kamu bakal merasa lebih segar, rileks, dan siap menghadapi hari. Jadi, buat kamu yang suka ngerasa lemas pagi-pagi, mungkin bukan kurang tidur, tapi kurang gerak. Tahu nggak, dalam satu sesi jalan pagi 30 menit, tubuh kamu melepas endorfin, hormon yang bisa meningkatkan rasa senang dan mengurangi stres. Itu kenapa banyak orang bilang setelah jalan pagi, badan rasanya enteng banget dan mood jadi bagus sepanjang hari. Penelitian dari Harvard Health juga menunjukkan bahwa aktivitas ringan di pagi hari meningkatkan aliran darah ke otak yang berarti fokus dan konsentrasi juga ikut naik. Jadi buat kamu yang banyak deadline atau harus kerja pagi-pagi, jangan cuma ngandelin kopi ya. Coba langkahin kaki dulu ke luar rumah. Siapa tahu inspirasi dan semangatmu muncul bareng sinar matahari pagi. Banyak orang mikir untuk punya jantung sehat itu harus olahraga berat. Padahal, menurut penelitian di British Journal of Sports Medicine, jalan 30 menit setiap hari saja sudah cukup untuk menurunkan resiko penyakit jantung sampai 19%. Karena jalan pagi meningkatkan sirkulasi, menjaga kolesterol, dan melatih kapasitas paru-paru. Gak heran kalau banyak dokter menyarankan aktivitas ini untuk segala usia, dari anak muda sampai lansia. Yang paling keren, metabolisme tubuh kamu juga jadi lebih aktif. Kalori kebakar, gula darah lebih terkontrol, dan tubuh akan terasa lebih fit sepanjang hari. Makanya, jalan pagi itu bukan cuma soal langkah, tapi soal menjaga irama hidup biar tetap sehat. Pernafasan dalam, langkah yang teratur, angin sejuk pagi, itu semua kombinasi sempurna untuk mengurangi stres. Banyak penelitian menunjukkan jalan di alam terbuka, entah itu di taman, pinggir jalan yang hijau, atau dekat pantai, dapat menurunkan kadar kortisol dalam darah. Hormon ini adalah penyebab utama tubuh mudah tegang dan capek. Jadi, kalau kamu lagi penuh tekanan atau banyak pikiran, daripada nongkrong di kafe sambil overthinking, coba deh jalan sendiri pagi-pagi. Rasakan suara burung, sinar matahari, dan angin yang menyentuh kulit. Percaya deh, setelah itu kamu bakal merasa lebih tenang dan lega. Kedengarannya aneh ya, aktivitas pagi tapi pengaruhnya kerasa sampai malam. Ternyata itu benar. Paparan cahaya matahari pagi mengatur ulang jam biologis tubuh atau yang disebut dengan ritme sirkadian. Menurut Sleep Health Journal, orang yang terbiasa jalan pagi cenderung punya pola tidur lebih teratur dan lebih dalam. Karena di siang hari tubuh merekam energi dan cahaya dari aktivitas pagi, sehingga mengetahui kapan saatnya mati lampu secara alami di malam hari. Hasilnya, tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan tentu hidup lebih sehat. Jadi, kalau sehat itu bisa dimulai dari satu langkah kecil, kenapa nggak coba mulai hari ini? Nggak perlu lari maraton, nggak perlu alat mahal, cukup keluar, hirup udara pagi, dan langkahin kakimu perlahan. Karena setiap langkah kecil punya makna besar buat tubuh dan juga pikiranmu. Yuk bangkit lebih pagi besok dan rasakan sendiri bedanya. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Kamis 9 April 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI akan menggelar fokus group discussion dengan Dubes Palestina, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI akan menggelar rapat panja perlindungan pekerja migran Indonesia dengan International Labour Organization, akademisi dan lembaga riset dari Universitas Mataram, Universitas Pajajaran, dan Universitas Negeri Padang.
Dan tentunya masih banyak lagi sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Selvot Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kota Ambon, ibu negeri, tanah Maluku. Di pinggir laut, tempat beta bersatu. Dilihat dari jauh gunung Salahutu. Beta ingat, beta dahulu di situ. Apa tempo